Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, kembali lagi di video pembelajaran daring ya bersama Ibu Inggar. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tema 6 subtema 3 pembelajaran ke-1 muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kompetensi dasar pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Kemudian melisankan puisi hasil karya kita dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Ibu pimpin untuk doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Nah, pada hari ini Ibu ingin absen dulu. Coba anak-anak yang nggak hadir siapa aja? Oh, alhamdulillah hadir semua ya. Anak-anak Ibu hari ini sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Ya, jadi kita akan memulai pembelajarannya ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan di slide-nya yang pertama yaitu bagaimana membaca puisi yang baik. Ada yang tahu? Anak-anak, bagaimana membaca puisi yang baik itu seperti apa? Nah, membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas. Selain itu, kita dapat membaca puisi dengan baik apabila kita memahami intonasi atau jeda di dalam puisi tersebut ya anak-anak. Nah, coba nih diperhatikan ya. Contoh pemberian tanda penggalan puisi di bawah ini. Di sini ada penggalan puisi yaitu di sini kugantungkan cita-cita dan harapan. Hidup ini akan kuperjuangkan demi kurai masa depan. Keterangannya, tanda strip miring 1 itu berarti kita harus berhenti sebentar untuk bernafas. Kemudian tanda strip miring 2 itu artinya kita harus berhenti agak lama. Jadi misalnya kayak gini. Di sini kugantungkan, berhenti sebentar untuk nafas, kemudian cita-cita dan harapan, berhenti agak lama. Kemudian lanjut lagi ke bait puisi berikutnya. Hidup ini akan kuperjuangkan demi kurai masa depan. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca puisi yaitu yang pertama, volume suara. Kemudian yang kedua, artikulasi suara. Kemudian yang ketiga, intonasi. Kemudian yang keempat, gerak tubuh. Kemudian yang kelima, ada mimik. Kemudian yang keenam, pandangan mata. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu pengertian dari keenam ini? Ada yang tahu seperti volume suara itu apa? Kemudian artikulasi suara itu apa? Ada yang tahu? Ya, belum ada yang tahu ya. Jadi kita akan simak ke slide selanjutnya. Nah, volume suara. Volume suara adalah tingkat keras lembutnya suara ketika kita membaca puisi anak-anak. Kemudian yang kedua, artikulasi suara. Apa itu artikulasi suara? Artikulasi suara adalah pengucapan kata demi kata. Kemudian yang ketiga, intonasi. Apa itu intonasi anak-anak? Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu di suatu kalimat. Kemudian yang keempat yaitu gerak tubuh. Apa itu gerak tubuh? Gerak tubuh adalah komunikasi pesan nonverbal berupa isyarat, ekspresi wajah, pandangan mata, sentuhan, artifak, diam waktu, suara, serta postur dan gerakan tubuh. Jadi saat kita membaca puisi, kita harus memiliki gerak tubuh yang sesuai dengan tema puisi yang kita baca ya anak-anak. Misalkan kita membaca tema puisi yang senang, maka gerak tubuh kita harus mengekspresikan suasana yang menyenangkan.
Sebaliknya, jika puisi kita yang kita bacakan itu tema sedih, maka gerak tubuh kita itu adalah gerak tubuh yang mengekspresikan kesedihan, seperti itu. Kemudian yang kelima, yaitu mimik. Apa itu mimik? Mimik adalah ekspresi wajah yang disesuaikan dengan makna yang terkandung dalam puisi, seperti senang, sedih, marah, kayak gitu. Jadi anak-anak ibu misal nanti membuat puisi senang, kemudian dipresentasikan membaca puisi di depan kelas. Nah, suasananya atau mimiknya, mimik anak-anak ibu itu harus senang, ekspresi mukanya harus senang, bahagia, kayak gitu. Sebaliknya, ekspresi sedih, jika anak-anak ibu membacakan puisi dengan tema atau makna yang sedih, maka mimiknya harus sedih ya anak-anak, seperti murung atau kayak gitu. Jadi harus menghayati makna yang terkandung di dalam puisi yang kalian baca. Kemudian yang keenam yaitu pandangan mata. Pandangan mata. Apa itu pandangan mata dalam puisi? Pandangan mata adalah pandangan yang diarahkan ke semua penonton agar makna puisi yang kita sampaikan tersampaikan ke penonton, seperti itu. Jadi saat kita atau anak-anak membaca puisi, anak-anak harus memberikan pandangan mata ke seluruh penonton. Jadi jangan hanya membaca puisi, membaca buku aja, ataupun hanya memandang ke depan saja, ataupun hanya memandang ke belakang saja, tetapi harus menyeluruh ya anak-anak, agar pesan-pesan yang ada di dalam puisi tersebut tersampaikan kepada para penonton, seperti itu. Kemudian di sini ibu akan memberikan contoh puisi. Nah, berilah tanda strip miring 1 atau strip miring 2 pada puisi di bawah ini dengan tepat. Nah, coba dilihat di halaman 46 di buku kalian, di situ ada contoh puisi tentang alam kunan indah. Nah, ibu ingin tahu, coba anak-anak udah bisa belum menentukan tanda-tanda pendeknya atau pendek lamanya puisi pada puisi tersebut. Coba ya, dicoba, nanti kita samakan. Nah, seperti itu. Sudah dicoba ya, kita samakan ya. Ibu akan membacakan puisinya. Nah, yaitu Alamku Nan Indah karya NM. Mentari pagi mulai bersinar. Ku buka jendela, ku nikmati udara pagi yang segar. Ku sambut hari dengan penuh senyuman. Burung-burung bernyanyi, bunga-bunga bermekaran menyambut pagi. Ku langkahkan kaki dengan senang hati. Tak henti-hentinya aku mensyukuri alamku nan indah, anugerah dari Sang Pencipta. Harus kujaga dan kulestarikan agar dapat membawa harapan. Nah, coba udah sama belum tanda petiknya dalam puisi yang tadi ibu baca? Sudah ya? Nah, berarti anak-anak ibu sudah paham ya dalam memberikan tanda pada puisi yang akan kita baca. Nah, untuk selanjutnya, ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Jadi, besok di pertemuan selanjutnya, kalian membuat puisi. Temanya bebas. Terus, setelah dibuat, kalian membacakan puisi tersebut di depan teman-teman kalian ya. Nah, ini kan tadi kita sudah mempelajari tentang makna puisi dan tanda-tanda puisi, serta hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca puisi seperti intonasi, volume suara, mimik, gerak tubuh, pandangan mata. Nah, itu semua nanti ibu ingin kalian juga dipraktekkan saat membaca puisi di depan kelas ya. Nah, seperti itu. Jadi, cukup sekian ya penjelasan dari ibu tentang muatan pembelajaran bahasa Indonesia tema 2 subtema 6 pembelajaran ke-1 pada hari ini. Mohon maaf ya jika ibu ada salah dalam pengucapan kata ataupun dalam penyampaian materi. Nah, jangan lupa selalu jaga kesehatan ya anak-anak, selalu memakai masker ketika keluar ruangan ataupun ketika berbicara dengan orang lain, kemudian jaga jarak dan selalu cuci tangan pakai sabun ketika mau makan ataupun dari luar, seperti itu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya.
Sampai jumpa di video ibu berikutnya. Kemudian semoga kita cepat bertemu di sekolah dalam pembelajaran luring. Amin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu belajar ya anak-anak. Semangat!